Anak-anakku kelas 9 masih pada materi persamaan kuadrat. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sudah belajar bahwa menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, yang pertama, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Silakan kalian buka-buka lagi bukunya ya. Memfaktorkan itu, kita lihat contohnya untuk lebih jelas, itu ada 3. Kita awali dengan yang nomor 1, x kuadrat kurangi 8x tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini dari contoh nomor 1 dengan memfaktorkan kuadrat sempurna dan rumus ABC itu hasilnya harus sama. Kalian lihat cara menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Itu cari dulu A 1, B negatif 8, C-nya 7. Lalu P tambah Q sama dengan B yaitu negatif 8. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya negatif 8. Dan ketika dikalikan hasilnya adalah 7. Maka didapat P-nya negatif 1, Q-nya negatif 7. Jadi ketika dijumlahkan negatif 8, ketika dikalikan hasilnya 7. Negatif 1 ditambah negatif 7, negatif 8. Negatif 1 kali negatif 7 yaitu positif 7. Maka tinggal difaktorkan. X kurangi 1, ini karena negatif berarti dikurangi X negatif 7. Ini juga karena negatif 7. Maka X1, X kurangi 1 sama dengan 0 atau X kurangi 7 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, X1-nya, dan X2-nya adalah 7. Itu dengan memfaktorkan. Bagaimana dengan kuadrat sempurna? Perhatikan ke depan. Di sini harus jeli ya anak-anakku, perhatikan videonya. Ya. Nah, di sini X kuadrat kurangi 8X sama dengan negatif 7. Komutatifkan atau tukar tempat, dia menjadi ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu langkah berikutnya, negatif 8 ini dikali dengan setengah, lalu dipangkatkan 2. Nah, ruas kanan pun sama. Setengah dikali negatif 8 dipangkatkan 2. Kenapa? Biar sama ya. Lalu langkah yang ketiga, setengah kali negatif 8 itu adalah negatif 4. Sama di sini juga. Nah, ini. Setelah itu, 8 itu yaitu adalah 2 kali 4. Ya. Kenapa dibuat 2? Karena nanti akan menjadi kuadrat. Ya. Di sini negatif 7 tetap, negatif 4 pangkat 2 kan 16. Nah, kalau sudah sama begini, nah berarti ruas kiri bisa dirubah menjadi X kurangi 4 pangkat 2. Ini negatif 7 tambah 16 itu adalah 9. Maka kuadrat ini menjadi akar di sebelah kanan. Akar dari 9 itu adalah tambah atau kurang dari 3. Maka X kurangi 4 sama dengan tambah atau kurang 3. Maka X tambah atau kurang ditambah 4. Tambah ini. Pindah ruas ke sebelah kanan. Tadi kurang jadi tambah. Maka atau bisa begini, X-nya positif 3 ditambah 4 atau X negatif 3 ditambah 4. Maka didapat X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan 1. Sama tidak? Sama ya. Bukan yang ini mah X-nya X sama dengan satunya ya pertama. Di sini kok X sama dengan satunya kedua, tidak apa-apa. Sama saja hasilnya yaitu 1 dan 7. Berarti untuk memfaktorkan dan dengan menggunakan kuadrat sempurna hasilnya sama. Kita lihat dengan rumus ABC apakah sama? Ya. Cari dulu A-nya tadi 1, B-nya negatif 8, C-nya 7. Nah, ini rumus ABC kan sudah ada, sudah diberikan juga sama Ibu. X1 2-nya yaitu negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A.
tinggal disubstitusi saja. Berarti kalau X1-nya berarti ininya positif. Nah, di sini. Kalau X2-nya yaitu negatif. Ini tinggal disubstitusi saja karena sudah ada A, B, dan C-nya. Ya, maka didapat X1. Nah, ini negatif 8 kuadrat 64. Kita lanjutkan. Karena tinggal disubstitusi saja. Ya. Apakah sama hasilnya? Nah, 14 tambah 2. Apakah sama? Ya, ternyata 14 dibagi 2, 7. 2 dibagi 2 juga 1. Sama ya. Dengan memfaktorkan, dengan kuadrat sempurna dan rumus ABC, ternyata hasilnya sama. Yaitu X1-nya 1, X2-nya 7. Atau X1-nya 7 dan X2-nya 1. Sama saja. Kita lihat contoh yang kedua. Yaitu 3x kuadrat kurangi 10x tambah 8 sama dengan 0. Ya, biasa cari dulu A, B, C-nya. Bahwa P tambah Q sama dengan B sama dengan negatif 10. Nah, ingat di sini P kali Q sama dengan A kali C. Kenapa? Karena A-nya itu tidak sama dengan 1. Kan sudah kemarin pada faktorisasi. Nah, ini 24. Maka berapa ketika dijumlahkan hasilnya negatif 10 dan dikalikan adalah 24. Yaitu P-nya negatif 6 dan Q-nya sama dengan negatif 4. Maka tinggal disubstitusi saja dari ke rumus 1 per A dikali AX tambah P kali AX tambah Q sama dengan 0. Tinggal substitusi A-nya tadi 3. P-nya tadi negatif 6. Nah, dan ditambah jadi dikurangi. Kenapa? Karena di sininya negatif. Tadi 3, Q-nya negatif 4. Maka didapat ini ke sini 3x kurangi 6 per 3 dikali 3x kurangi 4. Berarti 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Ini tetap. Maka x kurangi 2 sama dengan 0 atau 3x kurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau 3x sama dengan 4. Atau ini x-nya sama dengan 4 per 3. Jadi 4 dibagi 3. Ya. Jadi didapat. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4 per 3. Nah, untuk nomor 2, X1-nya 2, X2-nya 4 per 3. Nah, dengan menggunakan kuadrat sempurna harus sama hasilnya. Nah, di sini, nah, pindah ruas dulu. C-nya itu harus pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, kenapa dikali dengan 1 per 3? Karena di sini A-nya lebih dari 1, yaitu 3. Jadi kalau A-nya di sini 2, dikalinya 1 per 2. Kalau di sininya 4, dikali 1 per 4, dan seterusnya. Ya, jadi didapat begini. Nah, ini juga dikalikan. Nah, ini 3x kuadrat per 3, ini kan dikali satu-satu ya. Nah, maka di sini sudah didapat A-nya itu 1. Nah, setelah itu baru. Nah, 10 per 3. Nah, tadi juga kan dari contoh nomor 1 kalau sudah seperti ini dikali dengan 1 per 2. Lalu dipangkatkan dengan 2. Yang ini juga sama. Nah, perhatikan saja di sini. Ini tadi kan rumusnya seperti itu dikali 1 per 2. Yang mananya yang B-nya ya. Lanjutkan. Nah, di sini Bu, kok di sini ada 2? Iya, dikali 5x per 3 disamakan dengan yang ini 5 per 3. 2 kali 5x kan 10x ya. Ini kan 1 kali 10 10. Atau begini, 10 dibagi 2 kan 5 ya. Di sini 5, 1 kali 5 5. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi dibuat pangkat 2. Didapat. Nah, ini samakan dulu penyebutnya di sini 3, di sini 9. Jadi 9, KPK dari 3 dan 9 9 bagi 3 3 kali 8 negatif 24. Nah, akar dari 1 per 9. Nah, ini tambah atau kurang 1 per 9, akar 1 per 9 adalah 1 per 3. Nah, ini perhatikan, lanjutkan ya.
sama dengan yang tadi. Kalau sudah ke sini mah sama saja. Ya. Ini 6 dibagi 3 2, 4/3. Sama tidak? Sama ya. Sama hasilnya. Kita lihat dengan menggunakan rumus ABC. Sama, tinggal A-nya 3, B-nya negatif 10, C-nya 8. Tinggal rumusnya saja, sama saja. Rumusnya tinggal disubstitusikan saja, lebih enak kalau menggunakan rumus ABC ya. Karena tinggal disubstitusi saja. Nah, kita lihat apakah sama atau tidak. Ini tinggal disubstitusi saja. Tadi sudah dijelaskan di contoh nomor 1. 12 bagi 6, 2. 8/6 itu bisa disederhanakan bagi 2, 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. Tadi X1-nya 2, X2-nya 4/3. Sama tidak dengan yang tadi? Kita lihat dengan memfaktorkan, sama atau tidak? Tadi X1-nya 2, dengan kuadrat sempurna saja. Tadi, iya ini ya, sama ya. Kita lihat contoh nomor 3. X kuadrat kurangi 6X sama dengan 0. Sama, tadi cari A-nya, B-nya juga. Ya. 5, karena ada ini tinggal difaktorkan saja, tidak usah dicari A-nya sama dengan berapa ya. Nah, 0 dan X-nya 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3. Bagaimana dengan kuadrat sempurna? Nah, di sini karena tidak ada C, C-nya sama dengan 0, maka langsung saja. Nah, sini langsung saja karena tidak ada C. Ya. Dikali, nah di sini perhatikan, di X kuadratnya itu koefisiennya adalah 2, maka dikali 1/2. Ini juga sama kan, tetap hasilnya 0 ya. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, ini. Nah, langkah berikutnya ya, setelah A-nya itu harus 1, maka dikali dengan 1/2 lalu dikuadratkan. Dari apa? Dari B. Nah, ini sama saja langkahnya dengan yang tadi. Nah, ini 2 ya. Ini 2. Ini 2. Bukan 3 tapi 2. Ini. Ingat di sini bukan 3 tapi 2. Maaf, Ibu salah ngetik. Nah, terus sama aja. Nah, Bu, kenapa ini tadinya tambah kurang menjadi kurang tambah? Karena di sini kan kalau sudah ada akar lalu dikuadratkan, ini sisanya negatif. Nah, negatifnya dikalikan ke sini. Negatif kali positif kan negatif. Negatif kali negatif kan positif. Jadi tadinya tambah kurang menjadi kurang tambah. Nah, sama saja. Ya, ini X-nya 3 tambah 3 kan 6. Ini negatif ya. Ini negatif 3 ditambah negatif 3. Ini 0. 0/2. Atau ya, X-nya didapat. Ya, sama ya. Oke, kita lihat rumus ABC. Nah, sama, tinggal disubstitusi saja. A-nya 2, B-nya negatif 6, C-nya kan nggak ada, jadi 0. Tinggal substitusi. Ya, sama tidak? Ya, 6 tambah 6, 12/4. 3. Sama tidak dengan yang tadi? X1-nya 3, X-nya 0. Iya, sama ya. Nah, ingat ya, anak-anakku, itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar persamaan kuadrat ada 3: memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Memfaktorkan dari faktorisasi, sudah belajar minggu ke video sebelumnya ada. Untuk kuadrat sempurna ingat C, ini ingat ya langkahnya. Yang pertama C pindahkan ke ruas kanan, lalu setelah didapat dibagi dengan atau dikali dengan 1/2 ya, dari B-nya lalu dipangkatkan. Kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 1, ingat dikalikan dulu dengan koefisien dari X kuadrat atau dari A-nya. Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.